wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saya dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Balai Bandung. Saya bergabung dengan Universitas Balai Bandung sejak bulan Desember tahun 2017. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah basis data. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulainya dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendasar dan keterampilan praktis mengenai konsep, rancangan, dan implementasi sistem basis data. Mahasiswa akan mempelajari evolusi dari sistem file tradisional ke sistem manajemen basis data atau DBMS, merancang model data konseptual menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, melakukan transformasi ke model relasional, dan menerapkan proses normalisasi untuk menciptakan struktur data yang efisien. Selain itu, mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk mengelola dan memanipulasi basis data menggunakan bahasa query standar atau SQL, dan landasan teoritisnya melalui aljabar relasional. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah basis data ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan praktis dalam perancangan dan pengelolaan data, yang harapannya akan membekali mereka untuk berdaya guna di masyarakat dan di berbagai bidang industri. Mata kuliah ini juga akan membahas secara mendalam tentang konsep, perancangan, implementasi, dan juga pengelolaan sistem basis data secara terstruktur. Capaian pembelajaran dari mata kuliah basis data ini yaitu mahasiswa mampu merancang basis data dari konsep ERD hingga menjadi skema logis dan ternormalisasi. Berikutnya, mahasiswa mampu mewujudkan hasil rancangan basis data menjadi struktur database fisik menggunakan perintah SQL atau Data Definition Language. Lalu, mahasiswa menguasai teori arsitektur dan model relasional sebagai landasan untuk menghasilkan desain yang kokoh. Terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan seluruh keterampilan desain dan implementasi dalam sebuah proyek basis data yang lengkap. Adapun buku referensi yang dipakai diantaranya buku karangan Silberstadt dengan judul buku Database System Concept edisi ke-7, ini terbitan dari McGraw-Hill, New York. Lalu ada Fatansa tahun 2018 dengan judul buku Basis Data edisi revisi ketiga, penerbit Informatika Bandung. Lalu ada Abdul Qadir tahun 2021 dengan judul buku Dasar Perancangan dan Implementasi Basis Data Relasional edisi revisi, penerbit Andi Publisher, Jogja. Dan yang terakhir, buku karangan Tertia Apini dan kawan-kawan tahun 2025 dengan judul buku Basis Data yang diterbitkan oleh Bravo Press, Pekanbaru. Perkuliahan ini menerapkan metode pembelajaran campuran atau blended learning yang menggabungkan sesi sinkronus dan juga asinkronus. Pendekatan utamanya adalah pembelajaran terpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang mendorong keaktifan mahasiswa melalui diskusi, kolaborasi, dan juga penugasan berbasis studi kasus. Durasi perkuliahan adalah 16 pekan yang terstruktur sebagai berikut. Pekan 1-7 ini fase konsep dan juga perancangan, di mana pembelajaran difokuskan pada pemahaman fundamental dan juga perancangan basis data. Metode yang dominan digunakan adalah studi kasus atau case study untuk menganalisis kebutuhan data, serta diskusi kelompok dan presentasi untuk mengasah kemampuan pemodelan data ERD. Pekan ke-8 pelaksanaan ujian tengah semester, lalu dilanjut lagi pekan 9-15 itu fase implementasi dan juga optimasi.
Fokus bergeser pada aspek teknis seperti normalisasi, aljabar relasional, dan juga SQL. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, mencakup praktikum langsung atau hands-on lab, sesi lab coding, dan latihan pemecahan masalah atau problem solving untuk memastikan keterampilan implementasi tercapai. Pada pekan ke-15, fokus diberikan kepada pengerjaan tugas besar. Terakhir, pekan ke-16, pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, selanjutnya, bentuk perkuliahan asinkronusnya dilakukan melalui Edlink untuk memfasilitasi mahasiswa perihal basis data dan juga tugas. Untuk evaluasi pembelajaran, basis data ini didapat dari kehadiran sebesar 15%, kemudian keaktifan 20%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, dan terakhir adalah UAS 25%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan saat tatap muka di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi basis data. Saat ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima ya. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang transformasi model ke basis data. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu tujuan utamanya adalah mahasiswa mampu mentransformasikan model liar ke dalam skema basis data relasional secara sistematis dan tepat. Nah, indikator pencapaiannya mampu memetakan setiap komponen IAD menjadi tabel dan kolom. Nanti harapannya dari materi sebelumnya kita sudah belajar IAD ya, bagaimana membuat sebuah rancangan basis data dalam bentuk IAD. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mentransformasikan dari diagram IAD menjadi sebuah tabel gitu. Nah, indikator berikutnya, mahasiswa mampu menentukan primary key dan juga foreign key dengan benar untuk menciptakan penata tabel. Nah, kalau di sebelumnya mungkin kita baru mengetahui apa itu primary key gitu ya. Nah, pada langkah selanjutnya nanti akan muncul yang namanya foreign key. Nah, foreign key ini adalah menjadi kunci bahwa antar entitas tersebut itu dipastikan akan saling terhubung. Tidak. Dan pertemuan sebelumnya kita telah berhasil merancang model data konseptual penggunaan IAD. Nah, kira-kira komponen apa aja yang ada di dalam IAD? Masih ingat? Entitas, atribut, lalu apa lagi? Relasi. Oke. Ya. Nah, pada ini apa? Ini udah kita pelajari. Nah, yang menjadi pertanyaan kunci adalah bagaimana cara mewujudkan diagram ini menjadi sebuah database yang bisa digunakan oleh aplikasi. Nah, nanti endingnya adalah database ini akan dipakai untuk apa? Konsep kunci model relasional. Ada tabel. Nah, tabel ini nanti dibentuk dari entitas atau relasi yang ada dalam IAD, gitu ya. Nah, berikutnya ada kolom. Nah, kolom ini merupakan rujukan dari atribut dari setiap entitas. Lalu ada baris. Baris ini rekod dalam isi data ya. Dalam satu baris itu lengkap isinya dari semua kolom-kolom apa aja. Kemudian ada primary key. Nah, primary key ini adalah atribut yang membuat sebuah tabel itu menjadi unik. Nah, syaratnya apa? Dia tidak boleh sama karena harus unik ya, dan dia tidak boleh kosong. Nah, itu syarat menjadi sebuah primary key. Lalu ada foreign key. Nah, foreign key ini kolom di satu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lainnya. Inilah yang menciptakan keterhubungan antara entitas atau tabel itu ya. Baik, nah kita masuk ke proses
transformasinya ya, atau istilahnya memetakan salah saja. Nah, yang pertama ada entitas kuat. Nah, untuk memetakan entitas kuat, syaratnya adalah yang pertama, setiap entitas kuat atau strong entity menjadi satu tabel dan setiap simbol atribut menjadi kolom. Nah, nanti kalau misalnya kita ketemu dalam sebuah IRD itu ada entitas, ada atribut, nah, kita akan transformasi menjadi entitas itu menjadi tabel, atribut itu menjadi kolomnya, gitu ya. Kemudian nama entitas menjadi nama tabel. Nah, misalnya ada entitas mahasiswa, berarti nanti nama tabelnya ada tabel mahasiswa, gitu ya. Kemudian nama atribut menjadi nama kolom. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketahui ada tabel mahasiswa, ada atribut, ada entitas mahasiswa. Atributnya apa aja? Berdasarkan konsep rule ini, maka yang terbentuk adalah satu tabel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nama tabel mahasiswa, kolom-kolomnya, name, nama, jenis kelamin, dan agama. Ya, berikutnya ada atribut komposit. Tentunya atribut komposit tidak menjadi kolom, kemudian atribut komposit turunan menjadi kolom. Nah, ini atribut komposit ya, atribut yang masih informasinya masih bisa dicetak lagi atau diturunkan istilahnya. Nah, kalau berdasarkan ketentuan ini nih, yang tadi, kira-kira hasilnya ada berapa tabel, berapa kolom? Biasa? Satu tabel 6. Oke, tabel apa? Mahasiswa. Kolomnya apa aja? Alamatnya masuk nggak? Enggak ya, karena di sini ketentuannya atribut komposit tidak menjadi kolom, tetapi atribut komposit turunannya menjadi kolom. Jadi informasi alamat ini sudah dibuat detail dengan kolom-kolom turunan ini. Oke, jadi hasilnya, jadi ada satu tabel 4 kolomnya. Nah, berikutnya bagaimana memetakan relasi one to one. Nah, setiap entitas berikutnya one to many. Setiap entitas kuat menjadi satu tabel dan simbol atributnya menjadi kolom. Ini cara memetakan relasi yang many to many. Nah, nanti tabel bentukannya atau tabel yang terbentuk menjadi 3 buah. Kemudian atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas banyak menjadi kolom koreksi pada relasi. Yang kardinalitas banyak dua-duanya ya, mata kuliah dan mahasiswa. Nah, masing-masing primary key ini nanti menjadi foreign key. Di mana? Tabel pada tabel relasi atau tabel bentuknya. Tabel relasinya apa? Ya. Jika diperlukan dapat ditambahkan kolom baru sebagai primary key pada tabel dari relasi ini. Nah, jadi karena idealnya ya, ketentuannya kalau misalnya kita mau membuat sebuah tabel itu harus ada primary key atau sebagai identitas yang membuat dia unik. Nah, karena di sini belum ada, maka kita boleh menambahkan
ID, ya. ID apa? ID pengambil ya. Gitu. Kemudian perhatikan atribut NIM dan ID makmul menjadi proyeksi pada tabel X. Nah, ini yang tadi ya. Ini tabel pertama ada mahasiswa, identitas pertama ada mahasiswa, ada sebagai mata kuliah. Nah, di sini nanti antara kombinasi informasi dari mahasiswa dengan mata kuliah akan muncul atribut baru, misalnya ada nilai huruf, nilai angka, ya, kemudian semester berapa dan seterusnya. Pokoknya kaitannya antara informasi mahasiswa dan mata kuliah. Kalau ikan kita IPK gitu ya. Nah, ini jadi bentuknya tadi ada berapa tabel hasilnya? 3. Tabel mahasiswa ada penambahan kolom? Tidak. Mata kuliah? Tidak. Kemudian untuk tabel relasinya ada. Jadi berapa kolom? 5. Boleh 5, boleh 6. Nah, mengambil ini kira-kira informasinya apa? Tabel apa? Yang mungkin lebih tepat gitu ya, bukan tabel mengambil lagi. Kira-kira apa? Ya. Ya, ini hasilnya. Tabel mahasiswa, mata kuliah, notis, nilai. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini ada studi kasus. Nah, kira-kira ini IAT apa? Ada fakultas, luar, prodi, universitas. Anggaplah ini IAT dari sebuah universitas ya, atau ID dari universitas. Nah, tugas kalian adalah mentransformasi masing-masing dari entitas yang ada ini menjadi apa? Tabel. Oke. Coba identifikasi secara singkat dulu, kira-kira ada berapa tabel hasilnya? Berapa? Ada yang lain? Enggak? Ada lagi? Berapa? Ada lagi? 8. Ada yang kurang atau lebih? 8 sama 10 ya? Yang kita lihat. Yang mengandung atribut apa aja? Wah. Ini masuk kan? Nggak ada atributnya ya. Ini? Ini ada? 1, 2, 3, 4. Terus? Apa? Ini masuk? Masuk. Ya, 5. Ini? Masuk. Nah, ya. Kalau entitas itu pasti jadi tabel. Nah, sekarang kita identifikasi untuk relasinya. Relasi di sini yang memiliki atribut apa aja? Mengajar dan mengambil. Artinya jadi ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Ya. Oke, silakan coba dikerjakan dulu, dulu. Nanti kita coba bahas ya. A few moments later. Baik, udah semuanya? Udah, oke ya. Nah, nanti kita coba bahas satu-satu ya. Nah, dari ada seperti ini, kira-kira nanti tadi kan gurunya udah dikasih ya, semuanya jadi berapa tabel? 8 ya. Nah, sekarang kita tinggal tugas kita adalah memetakan si atributnya. Apakah atributnya itu nanti bertambah karena adanya relasi ini tadi ya, atau misalnya tetap itu. Oke. Kita mulai identifikasi dari fakultas dengan ruangan ya. Baik, kita mulai dengan Ihsan dulu. Oke, ini antara entitas fakultas dengan ruangan ya. Kira-kira
jadinya berapa tabel, kemudian atributnya apa saja. Kalau dari antara fakultas dengan ruangan, karena relasinya one to many, di ruangan nambah satu atribut Pak. Oke, jadi yang ruangan ada berapa kolom? Yang ruangan ada 5 kolom. 5 kolom. Kemudian untuk yang fakultas? Yang fakultas dengan ruangan tetap 3 kolom. Yang fakultas ya, oke. Yang fakultas tetap 3 kolom. Oh. Ada yang berapa? Ada, oke ya. Ya, betul. Jadi penambahannya itu ada pada tabel ruang dengan menambahkan 1 kolom yang merupakan primary key dari fakultas. Ya, jadi nambah kode fakultas. Oke, berikutnya dilempar siapa? Ke Yuda aja Pak. Di Saudul. Nah, tadi ruang dan fakultas. Berarti sekarang kita coba analisis fakultas dengan prodi, ya. Nah, kira-kira ini jadi berapa kolom? Ini menjadi berapa kolom? Yang prodi Pak jadi 4 kolom, nama yang kode fakultas, nama kode prodi, sama prodi. Terus yang fakultas tetap Pak 3 kode Yang fakultas, dekan sama fakultas. Oke, kenapa begitu? Karena satu bawahnya Oke, yang satu apa? fakultas, Fakultas. Yang banyak? prodi. Oke, ada jawaban lain? Iya. Oke, kalau ketentuannya apa? Relasinya satu ke banyak, maka tadi yang banyak itu yang menerima ranking-nya. Kita ada berapa ranking? Baik, berikutnya dulu siapa? Dia aja Pak. Ya. Dia tuh, dia. Prodi dengan dosen. Yang prodinya tetap 4, yang tadi nambah kode fakultas. Kalau yang dosennya nambah kode prodi, jadi ada 4 kolom. NIDN, kode prodi, nama sama keahlian. Soalnya kardinalitasnya one to many. Oke, ada yang mau menyangkal? Tidak ada. Oke ya, sudah betul. Jadi ini tetap 4 kolom karena tadi ada penambahan dari ini ya, kode fakultas. Nah kemudian di sini menjadi 4 kolom juga ada penambahan dari kode prodi. Oke, berikutnya siapa? Ya, tunjuk. Ferry. Very good. Untuk saya minta yang dosen dengan mata kuliah dulu. Yang dosen menjadi 4 kolom, yang mata kuliah jadi 5 kolom. Yang dosen ada NIPN, nama, keahlian, sama kode prodi. Yang mata kuliah ada semester sama mata kuliah, kode MK sama jumlah SKS sama NIDN. Oke, jadi penambahannya itu apa? NIDN di mata kuliah. Oke, ya. Ya betul. Jadi karena dosen dengan mata kuliah itu satu banyak, maka yang dosen itu tetap atau menjadi 4 atau menjadi 4? Menjadi 4. Tetap 4 ya, menjadi 4-nya ya, karena tadi yang prodinya programnya tetap 4. Nah terus yang mata kuliah tadi nambah 1 karena ini ada relasinya satu ke banyak, maka ada penambahan 1 atribut di sini yang merupakan primary dari tabel awalnya, tabel presensi di ini apa? Primary-nya apa? NIDN. Berarti di sini kita tambahkan NIDN. Oke, betul ya. Oke, berikutnya
Terakhir, siapa? Baca, tunjuk. Zahira. Oke. Zahira bertiga. Yang lain ya, mahasiswa dengan dosen. Oke, ini banyak. Jadinya seperti apa? Dosen 4, Ya. keahlian INDM nama mengajar 8, NIDN, NIM, ID jadwal, jam mulai, ID marko, ID ruang, hari, jam selesai. Mahasiswa 4, prodi, angkatan, NIM, nama. Oke, ini ada berapa atribut tadi? Bisa 8 atau 9. Oke, 8 apa aja? 8 Apa? nambah NIM sama NIDN. Oke, kalau 9? 9 nambah ID mengajar. Baik, ID mengajar. Oke ya, betul. Oke, jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Jadi secara umum semuanya ini menjadi berapa tabel tadi? 8. Nah, kesemuanya ini saling terhubung. Jadi kalau misalnya kita punya data ini, mau narik data yang fakultasnya fakultas apa bisa aja, gitu ya. Tinggal nanti narik ke sini karena sudah terhubung. Oke. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ini kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah kita ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari pernyataan diri dosen ini, izinkan saya untuk merefleksikan kembali esensi dari panggilan saya sebagai seorang pendidik. Bagi saya, menjadi seorang dosen di bidang ilmu komputer bukan sekedar profesi untuk mentransfer ilmu, melainkan sebuah amanah untuk membentuk nalar. Melalui mata kuliah basis data ini, saya tidak hanya mengajarkan sintaks ataupun aturan, tetapi berupaya membangun fondasi berpikir mahasiswa agar logis, terstruktur, dan mampu memecahkan masalah secara sistematis. Pendekatan student-centered learning melalui studi kasus dan diskusi yang saya terapkan bertujuan untuk menjadikan mereka insan pembelajar yang mandiri dan siap berkolaborasi di era digital. Ke depan, saya berkomitmen untuk terus belajar, berinovasi dalam metode pengajaran, dan mengembangkan penelitian yang relevan dengan perkembangan zaman. Semua ini saya dedikasikan untuk kemajuan institusi, khususnya Universitas Balai Bandung, dan sebagai kontribusi saya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan. Besar harapan saya apa yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dedikasi dan kontribusi saya sebagai seorang dosen. Terima kasih atas segala perhatiannya, Bapak dan Ibu Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.